teman-teman mahasiswa, selamat berjumpa dalam tutorial online mata kuliah Matematika Ekonomi SPA 4122. Sebelum kita memulai tutorial ini, ada baiknya kita awali dengan perkenalan. Silakan perkenalkan diri Anda masing-masing secara singkat agar dalam tutorial online ini ada rasa solidaritas dan kebersamaan antar mahasiswa, serta terciptanya semangat belajar yang kuat. Belajar tidak hanya sebagai individu namun juga sebagai tim yang solid karena kita mempelajari mata kuliah yang sama dengan tujuan yang sama juga. Tutor adalah layanan tutorial online yang berbasis atau web-based tutorial yang ditawarkan oleh UT dan diikuti oleh mahasiswa melalui jaringan internet dan merupakan salah satu dari bentuk tutorial yang diselenggarakan UT. Tujuannya, satu, mengoptimalkan pemanfaatan jaringan internet untuk memberikan layanan bantuan belajar kepada mahasiswa. Yang kedua, memungkinkan proses pembelajaran jarak jauh didesain lebih komunikatif dan interaktif. Tiga, memberikan alternatif pilihan bagi mahasiswa yang memiliki akses terhadap jaringan internet untuk memperoleh layanan bantuan belajar secara optimal. Tutor dilaksanakan setiap semester selama 8 minggu atau kira-kira 2 bulan, atau sering kita sebut ada 8 inisiasi yang diberikan sebelum UAS di setiap semester. Untuk kontribusi penilaian tutor terhadap nilai akhir sebagai sebesar maksimal 30%. Nilai maksimal dapat diperoleh bila mahasiswa menjadi peserta aktif dalam melaksanakan tuton. Kemudian peserta aktif adalah peserta yang membaca inisiasi, merespon dengan cara mengajukan pertanyaan atau tanggapan, berdiskusi dan mengerjakan tugas yang diberikan pada minggu ketiga, kelima, dan ketujuh. Sedangkan peserta yang hanya membaca inisiasi saja tanpa ikut memberikan pertanyaan, tanggapan, dan jawaban tugas, kontribusinya hanya 20%. Mata kuliah Matematika Ekonomi SPA 4122 mempunyai bobot 3 SKS, sehingga Anda disarankan menyediakan waktu sesuai kaidah SKS dengan membaca dan mempelajari modul serta materi pendukung secara mandiri. Melalui mata kuliah Matematika Ekonomi ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan mengenai himpunan, sistem bilangan, fungsi dan konsep turunan serta kegunaannya dalam ekonomi. Selain itu juga diharapkan dapat memecahkan beberapa persoalan dalam bidang ekonomi seperti persoalan pertumbuhan, investasi, dan utang piutang. Maka mata kuliah ini terdiri dari 9 modul yang dipaparkan secara verbal dengan bahasa yang mudah dipahami oleh mahasiswa. Untuk itu, Anda disarankan untuk dapat menyediakan waktunya untuk membaca dan mempelajari modul serta materi pendukung secara mandiri, aktif mengikuti tutorial, serta mengerjakan latihan dan tugas. Adapun materi yang disajikan antara lain: 1. Himpunan dan sistem bilangan, 2. Pangkat, akar, logaritma, serta banjar dan deret, 3. Fungsi, 4. Penggunaan fungsi dalam ekonomi, 5. Fungsi nonlinier, 6. Penggunaan fungsi nonlinier, 7. Limit dan turunan fungsi, 8. Penggunaan turunan dalam ekonomi, 9. Maksimum dan minimum suatu fungsi. Pokok bahasan Matematika Ekonomi cukup luas sehingga Anda diharapkan untuk lebih giat dalam belajar. Panduan belajar yang disarankan untuk mendapatkan hasil yang maksimal adalah: pertama, Anda dapat membaca secara cermat dan berusaha memahami materi yang telah disajikan, terutama dalam BMP ini. Selain itu, Anda harus aktif mencari literatur terutama yang berhubungan dengan matematika ekonomi, baik lewat media cetak ataupun media lainnya. Kedua, untuk mengukur kemampuan dalam penguasaan materi Anda, dan Anda dapat mengerjakan latihan dan tes formatif tanpa melihat kunci jawaban terlebih dahulu. Ketiga, melakukan evaluasi dengan mencocokkan hasil jawaban dengan kunci jawaban. Jika hasil yang Anda peroleh kebenarannya lebih dari 80%, artinya Anda dapat melanjutkan ke modul berikutnya. Bila kurang, sebaiknya Anda mempelajari kembali terutama bagian yang kurang. Kemudian keempat, bertanya kepada teman tutor atau pembimbing jika belum memahami materi dengan baik. Sebelum masuk ke materi inisiasi, Anda diharapkan untuk membaca dan memperluas rancangan
acara tutorial, tata tertib dan lain-lain. Dan demikian sekedar informasi sebelum kegiatan tutorial ini dilakukan, jangan ragu untuk bertanya apabila ada hal-hal yang kurang atau tidak dimengerti. Terima kasih.